Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing ilmu mengenai beberapa review jurnal tentang penggunaan bioimaging dalam fisiologi hewan dan penanganan penyakit. Baik, untuk bioimaging sendiri merupakan visualisasi atau pencitraan objek biologis atau sebuah gambar dari sel untuk mendapatkan informasi struktur 3D, subseluler, dan seluruh sel dari spesimen yang diamati. Nah, hewan dan penanganan penyakit merupakan pencitraan materi biologi dengan menggunakan probe fluoresensi berupa nanopartikel, kemudian dikarakterisasi dengan beberapa alat seperti MRI, magnetic resonance imaging, kemudian mikroskop, dan near infrared atau NIR. Nanopartikel sendiri digunakan dalam bioimaging karena merupakan atau dapat memvisualisasikan real time serta pelacakan sel melalui pencitraan yang berbeda, kemudian dapat sebagai agen terapeutik dan pengantaran obat, kemudian merupakan agen pembentukan jaringan baru. Perkembangan nanopartikel sendiri yaitu dari tahun 1857 hingga 2014 dan sampai sekarang. Pada tahun 2014 sampai sekarang itu merupakan perkembangannya dalam bioimaging berdasarkan probe fluorescence nanopartikel. Nah, untuk jenis nanopartikel sendiri, yang pertama organic nanopartikel, di mana disusun dari lemak atau lipid, kemudian dari organik nanopartikel yang kedua yaitu dendrimer berasal dari dendrit, kemudian inorganic nanopartikel yaitu karbon nanotube, kemudian grafen, dan beberapa nanopartikel yang dilapisi dengan logam seperti nanopartikel dari emas, Ag nanopartikel, dan CO2NP yang merupakan beberapa nanopartikel dari logam. Nah, untuk digunakan dalam teknologi nanopartikel, maka nanopartikel tersebut ada beberapa tahapan, yaitu dengan pelapisan dan modifikasinya, di mana pelapisan sendiri dan modifikasi nanopartikel ini agar nanopartikel dapat berpendar, kemudian untuk memperbaiki sifat-sifat nanopartikel, sehingga nanopartikel nantinya menjadi lebih terang saat dikarakterisasi, kemudian lebih biokompatibel atau lebih permeabel dalam beberapa sel. Kemudian juga dimodifikasi dengan penambahan polimer seperti polietilen glikol, protein, fluor, oligomer, dan partikel lainnya. Kemudian nanopartikel superparamagnetik, di mana nanopartikel ini dengan domain magnetik dari bahan ferromagnetik dan memiliki momen magnetik paralel yang diisolasi oleh dinding domain. Kemudian nanopartikel yang ditambahkan pewarna atau fluoresen, di mana nanopartikel ini merupakan nanopartikel semikonduktor, dan nanopartikel logam, nanopartikel silika, nanopartikel polimer, dan banyak lagi doping pewarna organik yang ditambahkan untuk menghasilkan nanopartikel yang lebih fluoresen. Kemudian berikut beberapa review jurnal yang mengenai nanopartikel, kemudian untuk bioimaging, di mana yang berjudul yang pertama Peptide Guided Nanoparticle Drug Delivery of Cardiomyocytes, di mana merupakan peptid pada pengantaran obat nanopartikel dengan peptid pada kardiomyosit, di mana tujuan dari riset ini yaitu mengetahui nanopartikel dalam pengiriman obat yang tujuannya untuk mengobati penyakit jantung. Nah, nanopartikel yang digunakan yaitu 3 peptid linear yang masing-masing terdiri dari 16 sampai 24 asam amino. Kemudian peptida ini terkonjugasi di permukaan nanopartikel yang menghasilkan pembentukan peptida penyakit jantung. Yang pertama CTP-NPS yang ditetapkan sebagai CTP NP1, NP2, dan NP3. Kemudian untuk visualisasinya menggunakan scanning elektron mikroskop, di mana hasil dari penelitian memperoleh hasil pewarna intensitas dari CTP-NP, yaitu nanopartikel yang terkait pewarna jantung secara signifikan meningkat di jantung pada kode CTP-NP3.
yang memiliki lebih tinggi intensitas yang warna daripada CTP yang tidak ditargetkan, kemudian NP1 dan NP2 pada pengamatan pada 2 jam setelah diinjeksi dan 24 jam setelah diinjeksi. CTP NP3 sendiri menunjukkan spesifisitas peningkatan yang unggul ke jantung melalui peningkatan ke kardiomiosit yang merupakan langkah penting untuk mencapai terapi yang terdekat untuk jantung cedera. Dan CTP NP3 sendiri dapat sebagai agen terapeutik langsung ke kardiomiosit sambil meminimalkan toksisitas dan juga meminimalkan toksisitas di jaringan lain. Kemudian artikel kedua yaitu intravaginal space injection of photothermal chemotherapy nanoparticle for facilitating tumor targeting and improving outcomes in MASH, yaitu intravaginal injeksi untuk photothermal chemotherapy dengan nanopartikel yang memfasilitasi pengobatan tumor dan bagaimana improve-nya dalam mencit. Tujuan dari artikel riset ini yaitu mengetahui nanopartikel untuk kemoterapi tumor yang diinjeksi pada mencit dengan nanopartikelnya itu dari polidopamin atau PDA, kemudian untuk agen fluoresennya yaitu indocyanin green, kemudian untuk obat tumornya itu paclitaxel. Kemudian karakteristiknya menggunakan pencitraan hayati inframerah dekat atau NIR. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PDA, ICG-PTX, NPS yang memberikan efek terapi hipotermal dan kemoterapi yang sinergis, dan kemudian untuk nanopartikel ini yang diinjeksi di ruang antar lengan atau intervaginal space menyebabkan pertumbuhan tumor sangat ditekan, di mana nanopartikel ini cepat terakumulasi dalam jaringan tumor. Kemudian setelah penyinaran laser 808 nano, pertumbuhan tumor dihambat karena sinergi terapi fototermal dan kemoterapi ini dengan toksisitas yang sangat minimal terhadap organ lain dan memiliki potensi untuk pengobatan kanker. Kemudian artikel selanjutnya itu transition metal ion doped ferrite nanoparticle for bioimaging and cancer therapy, yaitu transisi dari ion logam yang didoping dengan ferrite nanopartikel untuk bioimaging dan terapi kanker, di mana tujuan dari riset ini yaitu mengetahui nanopartikel untuk terapi kanker otak yang didoping dengan ferrite. Kemudian metode yang digunakan itu nanopartikel yang berbasis besi atau logam ini didoping dengan logam transisi atau transition magnetic nanopartikel, kemudian divisualisasikan dengan MRI dan MPI. Kemudian hasil dari penelitian ini dapat dilihat bahwa ferrite dengan pencitraan MPI lebih baik dibandingkan dengan MRI karena keterbatasan dalam menganalisis gambar dan kontras negatif dari dengan sinyal MRI, sehingga gambar yang dihasilkan oleh MRI lebih kurang detail daripada MPI. Kemudian transition magnetic nanopartikel sendiri merupakan mediator yang baik untuk pengiriman gaya magnetomekanis, namun hal ini cukup sulit untuk mencapai kontrol yang tepat dari tempat efek pada tingkat sel dan bergantung pada mode interaksi antara transition magnetic nanopartikel dan sel. Kemudian artikel terakhir yaitu special interstitial route can transport nanoparticle to brain and bypassing the blood-brain barrier, di mana tujuan dari riset ini untuk mengetahui nanopartikel dalam pengobatan obat melalui ruang interstisial, di mana nanopartikel yang digunakan berbahan NAGDF4 NPS, di mana bersumber dari larutan asam oleat dan oktadekena dan larutan metanol yang mengandung NaOH dan NH4F dan divisualisasikan dengan MRI. Nah, hasil dari penelitian ini setelah injeksi di ruang spesial interstisial, nanopartikel yang diangkut melalui
perivaskular, ruang interstisial arteri karotis, dan pembuluh darah ke otak, di mana rute transportasi non-vaskular ini khusus seperti aliran pada arsitektur interstisial dan menyediakan jalur alternatif untuk biodistribusi terhadap nanopartikel merupakan jalur yang terbaik sehingga obat dapat langsung mengenai organ yang ditargetkan. Nah, untuk kesimpulan dari beberapa review artikel ini yaitu penggunaan sendiri dalam bioimaging, dalam fisiologi hewan dan penanganan penyakit, tentu dapat disesuaikan dengan nanopartikel yang akan digunakan, tentu dengan bahan-bahan dari nanopartikel tersebut mungkin juga cocok dengan bahan logam atau bahan organik. Kemudian jaringan dan sel target pengobatan harus ditentukan juga sebelumnya. Kemudian jalur transport yang baik juga tentunya harus diperhatikan sebelum melakukan riset mengenai nanopartikel untuk bioimaging yang digunakan untuk operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.